Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Pembahasan kali ini berfokus pada saham high dividend dengan detail kriteria yield dividen di atas 10% dalam 5 tahun terakhir dan berbagai kriteria lainnya. Sebelum itu klik like dan subscribe, simak video ini dan semoga bermanfaat. Pertama, saham BSSR atau Baramukti Sukses Sarana, bisnis perusahaan di bidang pertambangan, perdagangan, transportasi darat, serta perindustrian batubara. Produk batubara yang dihasilkan berkalori sedang sampai kalori tinggi dengan target marketnya yaitu Cina, India, Indonesia, dan berbagai negara lainnya. BSSR rutin membagikan dividen dengan yield 19,05% dalam 5 tahun terakhir. Bahkan rata-rata 3 tahun terakhir mencapai 27,4% di saat call boom harga indeks batubara meningkat. Dari data 10 tahun terakhir pun saham ini mampu menjaga dividen yield di angka 12,6%. Dan dividen yield dalam 1 tahun terakhir BSSR di angka 15,4%. Jika melihat data payout rasio saham BSSR cukup royal kepada para investornya, bahkan sempat mencapai di atas 200% payout. Namun sobat invest perlu juga menaruh perhatian terhadap indeks harga batubara yang sedang menurun dan perkembangan ekonomi Tiongkok, karena porsi impor batubara dari BSSR cukup besar. Return on equity TTM saat ini di angka 49%. Melihat data pertumbuhan raw BSSR konsisten terus bertumbuh baik rata-rata 3 tahun terakhir, maupun 5 tahun terakhir average raw-nya ada di angka 58%. Berdasarkan data kepemilikan Desember 2024 dari KSEI, saham yang tercatat dalam data yaitu saham masyarakat dengan jumlah lot sekitar 2.406.920. Kepemilikan lot tersebut dikuasai oleh investor lokal individual dengan porsi kepemilikan 78,9% dan urutan kedua terbesar ada foreign IB dengan porsi 14,8% per Desember 2024. Saat video ini dibuat, valuasi saham BSSR ada di PBV 2,55 dan PE rasio saat ini di angka 5,13. Memang cukup besar secara PBV dibandingkan saham batubara lainnya, namun PE saat ini cukup kecil, namun hati-hati terhadap penurunan harga indeks batubara saat ini. Kedua ada saham MPMX. Mitra Pinastika Mustika merupakan anak usaha dari Saratoga dengan bidang usaha penjualan sepeda motor, distribusi mobil, dan penjualan suku cadang motor. MPMX rutin membagikan dividen yield dalam 10 tahun terakhir sekitar 15,28%, bahkan data 5 tahun terakhir rata-rata dividennya sebesar 18,9%, dan pada tahun 2024 kemarin yield MPMX sebesar 11,73%. Dari segi payout rasio pembagian dividen MPMX pernah mencapai di atas 400%, tetapi saat ini dalam kondisi ideal di rentang angka 60-an sampai 87%. ROE saham MPMX saat ini ada di angka 8,98% dengan rata-rata 3 tahun terakhir di 8,62% dan 5 tahun terakhir 6,77%. Dari segi return on equity perusahaan memang cukup kecil pertumbuhannya. Dari data kepemilikan 30 Desember 2024. Jumlah lot keseluruhan MPMX termasuk saham pengendali sekitar 44.629.633 dengan porsi lokal CP atau perusahaan di angka 63,95% dan lokal ID saat ini memegang sekitar 20% serta lokal reksadana sebesar 3,05%. Kepemilikan investor asing di saham MPMX hanya sekitar 11,5% dengan porsi reksadana asing di 5,4%. Saat video ini dibuat, valuasi saham MPMX di PBV 0,72 dengan rata-rata 5 tahun terakhir di PBV 0,64 dan nilai PBV terendah saat pada tahun 2020 yaitu 0,23. PE rasio saat ini di angka 8,03 dan min PE-nya di 8,7. Secara valuasi memang saat ini sudah cukup wajar. Namun yang mendorong saham ini terapresiasi yaitu konsistensi dividen yield yang dibagikan kepada investornya. Ketiga dari sektor tambang batubara yaitu saham ITMG, perusahaan memasarkan produknya baik domestik maupun internasional berdasarkan data Pubes perusahaan porsi impor ke Tiongkok cukup besar sekitar 40%. ITMG sangat rutin membagikan dividen kepada investor. Dari data menunjukkan rata-rata dividen yield dalam 10 tahun sebesar 15% dan rata-rata 3 tahun terakhirnya menyentuh yield sebesar 21,11%. Dan tahun 2024 ini yield dividen ITMG sekitar 11,43%. Payout rasio ITMG cukup konsisten,
Berkisar antara 40% sampai 130% dan bahkan sempat mencapai di atas 250% payout ratio. Namun saat dua kali pembagian dividen tahun 2024 payout ITMG hanya di 80% dan 60%. Return on equity TTM saat ini di angka 20%. Namun jika melihat rata-rata ROE ITMG baik dalam 3 tahun di 42,9% maupun 5 tahun terakhir di 29,57%, maka dari segi efisiensi perusahaan ini tidak dapat diragukan. Data kepemilikan saham ITMG yang beredar di masyarakat sekitar 3,9 juta lot sekian per Desember 2024, investor lokal memegang sekitar 51,15% yang masing-masing dimiliki lokal individu dengan porsi 39,4%. Lokal asuransi sekitar 7,48% dan lainnya. Data jumlah investor asing cukup besar sekitar 48,85% per Desember 2024 dengan porsi terbesar dimiliki reksadana asing 20,35% dan foreign PF atau dana pensiun sekitar 7,45% dan data investor asing lainnya. Valuasi saat ini ada di PBV 1,07 dan rata-rata 10 tahun terakhirnya di 1,4. Dari segi PE rasio saat ini di angka 5,36 dan rata-rata 10 tahunnya di 8,56. Sedikit catatan dari saya, saham sektor tambang batu bara seperti ITMG ini mempunyai ketahanan dalam menghadapi penurunan net income. Mudahnya sobat invest bandingkan nilai PE rasio dengan korelasi pergerakan harga sahamnya 10 tahun terakhir, di saat laba sedang turun seperti 2020 dan tidak dilirik. Justru itu menjadi kesempatan berinvestasi mencicil saham batubara yang bagus. Selama sobat invest memiliki analisa yang baik dan time frame yang cukup panjang. Dan di harga seperti saat ini cenderung tidak kemana-mana karena sentimen yang mempengaruhi call price sudah mulai menurun dan kembali normal. Keempat ada saham PTBA, perusahaan BUMN dengan bisnis tambang batubara yang didominasi jenis kalori rendah hingga kalori sedang. Porsi distribusi batubara PTBA menjangkau 40% kepada PLN, 18% domestik lainnya, dan 42% ekspor ke India, Cina, dan Taiwan berdasarkan data Pubes perusahaan. PTBA rutin membagikan dividen dan dalam 10 tahun rata-rata dividen yieldnya sekitar 10,56%. Bahkan rata-rata 3 tahunnya menghasilkan dividen yield sekitar 21,69% seperti saham ITMG sebelumnya. Dan tahun 2024 kemarin dividen yield PTBA di 14,69% dengan payout rasio 106%. Payout rasio PTBA dalam 10 tahun terakhir ada di rentang 35% sampai di atas 100%. Bahkan sempat mencapai hampir 300% di tahun 2023 dan secara payout saham ini kabar baiknya konsisten tinggi. Namun karena payout tinggi ruang pertumbuhan perusahaan tidak terlalu besar karena laba ditahannya hanya sedikit. ROE saham PTBA saat ini ada di angka 27,5% dengan rata-rata 3 tahun terakhir di 35% dan 5 tahun terakhir 28,32%. Dari segi return on equity perusahaan cukup besar karena memang saham batubara yang bagus ROE-nya akan besar. Data kepemilikan di saham PTBA per Desember 2024, jumlah lot saham masyarakat sekitar 38 juta lot. Kepemilikan sekitar 69% dimiliki oleh investor lokal, porsi terbesar ada di lokal individu sekitar 38,5%, lokal asuransi sekitar 11,1%, dan lokal lainnya seperti reksadana dan perusahaan sekuritas. Total kepemilikan investor asing sekitar 31% dan kepemilikan terbesarnya dipegang reksadana asing dengan porsi sekitar 12%, serta investor asing lainnya berdasarkan data saham yang beredar di masyarakat. Saat video ini dibuat PBV PTBA ada di angka 1,54 cukup tinggi sobat invest dengan rata-rata 5 tahun di 1,56 dan PE rasio saat ini di 5,62 dengan rata-rata 5 tahunnya di angka 6,31. Jika kita bandingkan dengan ITMG memang lebih menarik dibandingkan saham PTBA. Klik like dan subscribe bila support channel Investrade ID. Terima kasih atas supportnya. Lakukan analisa ulang karena keputusan untung dan rugi berinvestasi ada di tangan Anda. Sekian dan terima kasih telah menonton.